Halo teman-teman, oke baik, di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan. Pertama-tama yang kita perlu ketahui, apa itu transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Transpirasi juga merupakan terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata dan kutikula ke udara bebas atau evaporasi. Nah, setelah itu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Ada dua jenis faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama adalah satu, jumlah dan luas daun semakin banyak. Jumlah daun maka semakin banyak jumlah stomata, sehingga semakin besar transpirasi yang dihasilkan. Luas daun pada tumbuhan juga berpengaruhi terhadap laju transpirasi. Semakin luas daerah permukaan daun suatu tanaman, maka semakin besar pula laju transpirasinya. Hal ini karena daun yang luas memiliki jumlah stomata yang banyak, sehingga mengakibatkan tingginya laju transpirasi. 2. Jumlah dan ukuran stomata. Semakin banyak jumlah stomata yang terdapat di daun, maka semakin besar laju transpirasinya. Stomata yang terdapat pada bagian adaksial atas daun biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan stomata yang terdapat pada bagian abaksial atau bawah. Dikarenakan pada bagian abaksial atau bawah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, sehingga tidak banyak stomata yang rusak akibat penyinaran yang terlalu kuat. 3. Ketebalan kutikula. Semakin tebal lapisan lilin atau kutikula pada permukaan daun, maka semakin sedikit uap air yang hilang melalui transpirasi. Ketika jaringan kering, jaringan akan lebih mudah menyerap air dari udara sekitar, sehingga menyebabkan peningkatan transpirasi. 4. Gradien potensi air. Gradien potensi air adalah perbedaan potensial air antara bagian dalam sel dan lingkungan luar. Gradien potensial air yang lebih tinggi menghasilkan laju transpirasi yang lebih tinggi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah yang pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang tinggi menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima daun, maka laju transpirasi akan semakin tinggi. Yang kedua ada temperatur atau suhu. Kenaikan temperatur menambah tekanan uap di dalam daun, serta menambah tekanan uap di luar daun. Jadi semakin tinggi temperatur, kecepatan atau laju transpirasi akan semakin tinggi pula. Yang ketiga ada kelembapan. Udara yang basah akan menghambat transpirasi, sedangkan udara yang kering akan memperlancar transpirasi dikarenakan tanaman perlu menahan lebih banyak air dan biasanya menghasilkan daun dengan luas permukaan lebih kecil, kutikula lebih tebal, dan lain-lain. Yang keempat adalah angin. Angin menyapu uap air hasil transpirasi, kemudian angin menurunkan kelembapan udara di atas stomata, sehingga meningkatkan kehilangan neto air dan mempercepat laju transpirasi. Namun jika angin menyapu daun, maka akan mempengaruhi suhu daun. Suhu daun akan menurun dan hal ini dapat menurunkan laju transpirasi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi kelompok kami adalah laju transpirasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal meliputi struktur tumbuhan seperti kutikula, stomata, dan akar juga mempengaruhi transpirasi. Kutikula yang tebal dapat mempengaruhi transpirasi, sementara stomata yang terbuka memungkinkan transpirasi yang lebih tinggi. Akar yang sehat dan baik juga penting untuk menyerap air yang cukup, yang dapat mempengaruhi tingkat transpirasi. Dan faktor eksternal yang meliputi lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, dan ketersediaan air di dalam tanah adalah faktor-faktor lingkungan
yang mempengaruhi tingkat transpirasi tumbuhan. Suhu tinggi, kelembapan udara yang rendah, intensitas cahaya yang tinggi, dan ketersediaan air yang rendah cenderung meningkatkan tingkat transpirasi. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Bye-bye.